Oke teman-teman, selamat datang lagi di DSMA channel ya. Kali ini kita melanjutkan series untuk JavaScript HTML DOM. Kita akan membahas tentang event ya di DOM. Oke, apa itu? Ya, JavaScript HTML DOM event. Nah, DOM ini dapat bereaksi dalam suatu event di HTML. Nah, contohnya kita ketika mengklik tombol, maka itu kan suatu event terjadi ya di dalam itu, dan kita dapat melakukan yang diinginkan ya. Kita bisa menulis script coding apa yang mau kita lakukan ketika event itu terjadi. Nah, contoh beberapa event di dalam DOM ya, ketika kita mengklik suatu tombol, ketika website itu baru di load, mungkin ketika mengetik di keyboard, dan ketika kita input form, ketika form input itu nilai atau isinya berganti ya, dan lain-lain. Itu lebih ada banyak lagi jenis-jenis eventnya. Nanti teman-teman bisa membuka dokumentasinya mungkin di Web3 School ya, mungkin linknya bakal aku taruh di deskripsi. Nah, ini event-eventnya ada banyak sekali. Oke, sebelum kesini kita langsung coba bagaimana cara menggunakan event di JavaScript DOM ini ya, di DOM event. Oke, seperti biasa saya sudah buat satu file index HTML dari di boilerplate-nya dari file HTML itu. Kita kasih judulnya DOM event ini ya. Oke, DOM event ini mungkin lebih enak direpresentasikan dengan form login mungkin ya. Oke, actionnya nggak usah diisi, kita buat satu div ini, mungkin isinya adalah labelnya ini untuk mungkin email ya biasanya, atau username aja ya, username gini, ini username. Oke, kita kasih input di sini, jenisnya teks, kita kasih name-nya username, kita kasih ID-nya username. Kemudian ada satu lagi yaitu password ya. Password, kita tulis password di sini, kemudian inputnya password atau teks aja ya biar tahu isinya. Di sini karena case-nya di sini buat latihan ya, nggak apa-apa. Nih, password, ID-nya password. Oke, kita kasih button di sini, submit mungkin. Submit, jadi ketika diklik nanti dia mensubmit formnya ya. Tapi di sini kita kasih type button nanti buat menjelaskan bagaimana event itu terjadi di sini. Oke, jangan lupa tambahkan script untuk JavaScript-nya untuk mengakses DOM-nya. Oke, pertama-tama kita coba lihat tampilan dari HTML-nya. Kita buka di browser. Kita perbesar sedikit, nah, kelihatan. Kita buka inspect-nya. Oke, aman. Nah, jadi di sini ada dua. Oke, jadi kita sudah punya formnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk DOM-nya. Nah, di sini di event DOM tadi ada macam-macam ya. Oke, tapi yang pertama kali saya coba itu ketika button submit ini diklik, nah dia akan menampilkan konsol di tulisan klik di konsol maksudnya. Oke, nah langkah yang pertama itu kita get element buttonnya dulu. Oke, saya namakan button gini. Oke, yang pertama saya kasih ID dulu di sini, btn ya. Oke, kemudian dokumen get element by ID. Oke teman-teman, kemarin kita bisa pakai get element by ID atau dokumen query selector. Nah, ini sama aja ya, tapi yang di query selector mungkin teman-teman kalau pakai query selector bisa pagar, kemudian ID buttonnya apa, btn gini ya. Tapi karena ada get element by ID, saya pakai get element by ID aja. Ini langsung btn gini. Oke, kita coba dulu ya, bener udah ke get atau belum lewat DOM-nya. Kita simpen, kemudian kita refresh di sini. Nah, udah ke get bener ya. Nah, ini udah merujuk ke button yang betul. Oke, lanjutnya, nah untuk menambah
event ya, untuk mendengarkan event. Di DOM itu kita pakai namanya ya, jadi ketika elemennya udah didapatkan ya, kita taruh di variabel button, kita pakai namanya add event listener. Sesuai dengan namanya add event listener, ini menambahkan pendengar event ya, atau ya ibaratnya dia itu standby terus dan mendengarkan event apa yang mau dilakukan di terhadap button ini. Nah, oke. Nah, ini metode ini, parameter yang pertama adalah eventnya itu apa. Ada banyak sekali event ya di DOM ini, tapi contohnya salah satu yang simple di button itu ketika kita mengklik button itu. Kita klik, maka eventnya klik ini. Oke, kemudian komanya ini callback functionnya apa yang mau kita lakukan setelah ketika user mengklik button ini ya. Misalnya kita akan nampilkan konsol biasa aja, console.log klik atau jangan konsol alert ya. Alert mungkin teman-teman kalau belum tahu, kita coba alert ini klik button gini. Oke, kita simpan, kemudian kita klik. Nah, dia muncul seperti ini ya. Ini namanya alert ya teman-teman. Dia muncul di browser seperti ini, klik button. Ada tulisan yang kita tuliskan tadi, klik button. Oke. Nah, itu tadi pakai alert ya. Kita kembali ke konsol, nggak usah, tetap aja sini. Nah, nah function ini ya, di dalam function ini hanya dilakukan ketika si buttonnya diklik ya. Nah, ini sebenarnya function ini tidak harus ada di dalam sini, penempatannya bisa kita taruh di luar. Misalnya kita buat function di sini namanya clicked button ya, clicked button gini. Jadi ketika buttonnya diklik itu nanti akan melakukan apa. Misal sini saya ganti console.log klik button ini. Oke, ketika tombolnya diklik ya, tapi di sini kita ganti functionnya merujuk ke clicked button. Ini caranya, clicked btn gini. Oke, kita coba refresh, kita coba apa bekerja atau tidak. Nah, udah bekerja ya. Oke, diingat-ingat kalau di sini dia di callback itu kita nggak usah ngasih parameter. Maksudnya nggak ngasih parameter, nggak usah pakai kurung ya. Kalau dikasih tanda kurung, seingat saya dulu nggak bisa. Oh, nah ya, dia nggak bisa, dia langsung ke trigger ya. Jadi nggak usah tanda kurung di sini. Nah, kalau mau ngisi parameternya gimana? Kalau masukin parameter, misal di sini contohnya example gini ya, mungkin aku bingung milih namanya. Kita console.log example ini. Nah, ini cara ngasih parameter koma terus parameternya apa. Misal parameternya adalah di sini ya, kasih nama parameter gitu, parameter string ya di sini, parameter gitu. Nah, kita refresh terus kita submit. Nah, dia akan klik button terus klik target. Oke teman-teman, ternyata untuk di add event listener ini, nah di sini harus, kalau kita pakai function custom seperti ini, nah ini tetap kita function callbacknya bentuknya gini ya, function kemudian ini gini. Nah, parameter ini bukan parameter untuk function ternyata, mohon maaf saya lupa, tadi browsing lagi di dokumentasi ya seperti itulah programming ya teman-teman. Nah, kalau kita mau pakai clicked button ini, baru kita panggil di dalam function ini, clicked button, kemudian ini parameter misalkan gitu. Oke, kita save, kita coba lagi di sini, kita submit. Nah, klik button parameter itu untuk penggunaan parameter di event listener ini ya. Jadi diingat-ingat, function itu ya biarkan bentuk function gini, atau kalian mau bikin function lagi juga boleh sini. Nah, di dalam function ini sebenarnya ada satu callback parameter juga ya, itu bisa dinamakan bebas, biasanya ya.
biasanya atau EVT itu atau event gini bebas, biasanya pakai gini. Nah isinya ini ya, ini saya hapus dulu, ini hapus dulu ya, tadi buat contoh aja. Isinya ini jika kita console.log ya, IE aja ya, aja, kemudian kita refresh, kita lihat isinya adalah yang pertama klik ini adalah event yang ada di sini ya, event kliknya itu dia jadi parameter di function ini, dan bisa kita pakai di dalam callback function di sini. Oke, nah kalau kita tambah ada ada parameternya target. Nah target ini dia nanti akan merujuk ke button yang diklik ya, dia akan merujuk ke button yang diklik. Nah ini buat pengetahuan aja, karena beberapa kasus mungkin dibutuhkan ya, kita bisa mengakses ngecek ya di sini, ini yang diklik yang mana sih sebenarnya buttonnya. Kalau misal buttonnya ada banyak ya, bisa pakai the target ini. Nah oke, itu tadi event ya, salah satu event klik di buttonnya. Nah oke, saya coba lagi, contoh lagi event on change namanya. Ini eventnya untuk username misalnya, jadi kita get username dulu, username dokumen dot get element by id. Oke, id-nya username ya, id-nya username sini. Nah oke, nah ini username dot kita add event listener. Nah eventnya itu change ya, change. Jadi ketika isinya berubah itu nanti akan melakukan apa gitu ya, ketika isinya berubah. Misal kita console.log maaf ini belum tambahkan di sini target.value. Oke, kita coba bisa atau tidak. Ini ketik sembarang kemudian di enter ya untuk triggernya ya. Itu tadi apa tadi ya, di sini kita ngeget pertama tag elemen username-nya, yaitu ini input dengan ID username ini. Kemudian ketika nilainya berubah ya, ketika di enter ya, ketika di enter ini ya nilainya berubah, ini dia akan mengkonsol.log ya, console.log target tadi merujuk ke elemen username-nya. Nah value itu adalah properti yang dimiliki input untuk menunjukkan isi dari inputan itu ya. Jadi misalnya di sini dias ma ya, nanti dia value-nya dias ma gitu. Tuh properti value dari input ini. Itu sebenarnya sama aja kayak tapi ya sama aja kayak username dot value ini, aja kayak gini ya aja, asalnya target itu dia merujuk ke username ini sama gitu. Oke, nah sekarang selanjutnya itu tadi penjelasannya on change. Nah kenapa kok tadi on change nya harus di enter? Apakah kalau nilainya berubah dia kalau nilainya dia nggak berubah, apakah ke trigger atau tidak gitu ya. Jadi misal di sini saya ganti on change gitu ya, misal oke, misal di sini di SMA tetap, kemudian kita submit maaf kok submit enter ya di sini. Kita refresh. Oke, kita refresh, kita tulis di sini di SMA dia on change ke trigger ya. Kalau dia di SMA kita enter lagi, nah dia nggak ke trigger soalnya nilainya masih sama ya. Kalau nilainya sama dia nggak ke trigger, on change nya tetap 1. Kalau dia berubah di sini, nah dia ke trigger, dia 2 kali. Nah ini saya enter berkali-kali nih, saya enter berkali-kali dia nggak ada perubahan. Tapi kalau kita hapus, misal dia udah berubah nilainya, nah baru dia ke trigger lagi jadi 3. Itu event change ya. Event change gini biasanya bisa apa ya namanya,
Mungkin kalau di password itu nanti bisa ngecek passwordnya itu udah sama atau belum untuk konfirmasi passwordnya itu. Oke, di sini saya tambahkan P, ini elemen P gini. Nah, ini sebentar. Ini saya kasih ID value username. Ini kemudian sini saya kasih ID value password. Ini. Nah, ini tidak ada isinya ya awalnya. Nah, ini kita nggak pakai untuk change-nya, ini kita pakai klik button aja. Nah, ketika diklik buttonnya kita akan mendapatkan value ya, kita mau dapetin value dari username sama password, terus nanti ditampilkan di kedua sini. Oke, kalau ini saya simpen, kemudian saya refresh gini, ini saya hapus. Saya refresh gini, dia nggak akan kelihatan ya, walaupun udah ada elemennya harusnya, tapi dia nggak ada isinya. Nah, dia nggak ada isinya ini. Nah, kita akan ketika di submit dia akan menampilkan di sini ya. Oke, caranya kita di dalam sini kita get elemennya untuk username sama passwordnya. Di sini kita username dulu, kita dokumen .get element by ID, kemudian ini username ini, kemudian passwordnya, password dokumen .get element by ID, passwordnya password. Oke, ID-nya password. Oke, nah sekarang kita ngeget value username sama value passwordnya. Oke, kita get sini value username, misalkan dokumen .get element by ID value username. U-nya besar ya, ingat ini case sensitif ya, jadi huruf kecil dan besar itu sangat berpengaruh, jadi usahakan ngetiknya harus sama persis, jangan lupa huruf besar kecil berpengaruh. Value password. Nah, oke itu. Nah, kita akan mengisi isi dari value username, nanti isinya sesuai dengan inputan username, kemudian password sesuai dengan inputan password. Caranya kemarin kita pakai namanya inner HTML ya. Value username inner HTML, dia sama dengan username value. Loh, kok beda? Ya, beda. Kalau di inputan ya, inputan yang di dalam sini itu apa namanya? Itu value-nya. Ya, kalau di tag lain kayak PH1 div itu inner HTML-nya. Ya, di inputan itu value, kalau di tag yang lain itu inner HTML-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini password inner HTML, kemudian ini password.value. Oke, kita coba, kita refresh, kita lihat di konsol ada error enggak. Oke, aman. Di sini ada di SMA, ini rahasia passwordnya. Kita submit, nah dia muncul ya di sini. Nah, ini contoh penggunaan event di DOM. Nah, dia ganti ya di sini. Nah, kalau ini tak ganti lagi ya, misal di sini ya, string nggak jelas gitu, kita submit, nah dia akan berganti lagi. Oke, nah kalau mau otomatis ganti ketika ngetik gimana? Nah, itu ada event lagi namanya kalau nggak salah key up, key up. Nah, key up sama key press ada 3, ini saya pakai key up aja. Kita pakai key up di username-nya. Oke, ini biarkan kita get username-nya dulu ya. Username dokumen .get element by ID username. Oke, nah ketika kita mengetik username nanti akan otomatis ditampilkan di ini tag value username ini ya. Ini add event listener dulu. Nah, namanya key up.
kemudian function callbacknya jangan lupa function kurung awal. Nah di sini kita pakai tadi ya, event tadi, objek event. Nah kita get value username nya, dokumen get element by id value username. Nah value username dot inner html sama dengan ingat kita nggak usah merujuk kembali ke username ya, nggak usah merujuk kembali ke username, soalnya itu nanti di beberapa kasus kalau kalian gunakan seperti itu ada error, bakal ada error ya di event tertentu. Nah maka fungsinya itu di sini kita mau ngambil value nya username, tapi kita nggak usah ngakses ke username, kita ngaksesnya lewat callback event ini, parameter callback di function ini. Jadi target.value. Oke, kita coba ya di sini. Kita hapus. Misal di sini dia otomatis ya teman, keren ya. Otomatis dia ngetik, kalau kita ganti, nah ya otomatis. Nah ini key up pakai down tadi. Nah key up itu ketika ya kalau kita baca dokumentasinya, key up itu a key is released, jadi ketika tombol keyboard itu diangkat atau dilepas. Jadi misal di D gini, nah dia nggak nulis ya, ini aku tahan, ini tak tahan. Nah ketika dilepas, nah baru nulis dia, itu key up. Terus kalau key down ya, key down itu ketika tombolnya ditekan ya, waktu ditekan itu dia langsung, nah langsung otomatis gini. Itu bedanya key up sama key down. Oke, tapi biasanya rata-rata kalau pakai yang otomatis itu pakai key up nya gitu. Terus untuk yang password gimana ya? Password sama prosesnya, kita pakai const password dokumen get element di sini password. Oke, ini kemudian password net event listener, kita samakan aja kayak up ya. Functionnya sini jangan lupa parameter event, ingat namanya bebas, itu hanya biar singkat aja ya. Dan ini value passwordnya dokumen get element by id value password, kemudian sama value password inner html, kemudian target value. Nah gini kita coba. Oke, passwordnya, nah ini sudah tertulis, ini rahasia, username-nya Dias MA channel. Oke, kurang lebih begitu ya penggunaan event. Terus nah ini salah satu cara menggunakan event di DOM ya, dengan add event listener. Nah ada satu cara lagi sebenarnya, yaitu dengan menambahkan langsung ke elemen HTML nya. Jadi misalkan gini, misalkan kita buat function aja di username atau di password aja lah, yang bawah sendiri. Password ini kita hapus, kita buat function on change password, misal namanya gitu, change password. Oke teman-teman, kalau yang belum tahu cara membuat function atau gimana mau lebih tahu detail function di JavaScript, bisa teman-teman tonton di channel ini, udah ada aku buatkan series tentang JavaScript tapi menggunakan Node.js ya, karena kita fokusnya di pengenalan sintaks dan konsep di JavaScript. Bisa ada playlistnya di JavaScript di channel ini, silahkan ditonton. Oke, lanjutnya di sini on change password ini tetap ya, kita bisa pakai ini atau ya gitu di sini kita const value passwordnya
ya isinya sama, kita pakai dokumen.getElement by ID, isinya sama, value password, jadi isi fungsinya sama, value password dot inner html dot e dot target, maaf, ini langsung dot value kalau nggak salah nih. Nah, ini cara manggilnya function ini ya. Function ini kan untuk menuliskan di elemen value password. Nah, cara manggilnya itu lewat elemen passwordnya sendiri. Jadi di sini on change, nah bedanya apa ya, maaf, bukan on change tapi on key up. Nah, ingat kalau kita pakai ini kita langsung tuliskan nama functionnya, on change password ini. Nah, ini gini, oke, atau gini aja juga nggak masalah sih kayaknya. Nah, oke teman-teman, nah di sini caranya pakai kurung ya, kemudian kita pakai this. Nah, this ini ya sama seperti di konsep objek kemarin kalau nggak salah ya. This ini merepresentasikan si input ini, maksudnya ya, si input ini. Nah, this ini di onChange password ini kan si e ini, parameter e. Nah, ini kalau kita console.log e, console.log e, kita refresh, terus ini kita set. Nah, ini dia merepresentasikan inputnya langsung ya. Jadi perbedaannya untuk yang pakai add event listener sama langsung di elemennya ini ya, itu callbacknya ya. Callbacknya kalau di add event listener function ini otomatis ini merujuk ke event ya, eventnya ini apa, kemudian baru targetnya ini merepresentasikan si elemennya. Nah, kalau yang pakai ini on key up ini ya, on key up ini dia pemanggilannya hanya kita menulis fungsinya aja ya. Ini menurutku lebih mudah ya, sintaksnya nggak terlalu banyak, jadi kita buat function aja. Nah, parameternya pakai this ya, parameternya pakai this untuk merepresentasikan elemen yang ada eventnya ini ya. This ini makanya dia langsung e.value ya, di sini enggak e.target.value, soalnya ini ya, this ini sudah merepresentasikan si inputnya ini. Oke, bedanya gitu. Ini kita push. Nah, oke, misalnya kalau yang yang button ya, ini kan pakai add event listener ya, misal tak komen kita pakai yang ini, pakai function biasa. Oke, kita buat function on clicked, misal clicked gini, kita masukkan parameternya. Nah, ini kita copy ya isinya. Kalau ini sama ya, kita copy isinya gini, kemudian di buttonnya di sini kita tambah on click ya, nama eventnya adalah klik ya. Tapi kalau kita pakai event di elemen HTML nya kita tambah on click, kemudian nama fungsinya apa, on clicked. Ini clicked, kemudian jangan lupa this. Nah, ini optional sebenarnya, kalian nggak pakai this juga nggak apa-apa kalau nggak butuh. Nah, di sini kan dia nggak butuh elemennya ya, elemen yang melakukan event, jadi dihapus juga nggak masalah. Jadi cuma ya biasa gini, kayak pemanggilan function biasa. Oke, kita coba berhasil atau enggak ya. Di sini kita isi, aduh, nih matikan dulu ya dua ini supaya nggak rancu. Oke, kita komen ini dihapus dulu nanti biar nggak error. Oke, kita save, kita reload. Nah, username dia SMA, ini secret misalnya, rahasia, kita submit. Nah, dia bekerja selayaknya pakai add event listener ya. Di sini cuman sintaksnya lebih simple, kita nggak usah ngeget buttonnya dulu tapi langsung pakai function ya. Kita langsung fungsinya apa, terus mau dilakukan apa di dalamnya. Di elemen HTML nya kita tinggal nama on, kemudian eventnya apa, terus fungsinya dipanggil.
Oke, itu kurang lebih DOM event ya. Teman-teman bisa eksplorasi lebih di websitenya Web3 ini, W3 School, maaf, di W3 School ini eventnya ada banyak banget, atau di MDN Mozilla itu juga ada. Pokoknya intinya di DOM event ya, teman-teman bisa baca sendiri, bisa eksperimen sendiri di sini. Nanti mungkin linknya saya cantumkan juga. Oke, itu tadi adalah DOM event di JavaScript ya. Oke, kalau bingung silahkan tanya di kolom komentar, atau bisa diulangi lagi videonya ya supaya lebih jelas. Jangan lupa rajin membaca dokumentasi ya, karena di situ sumber ilmu sumber wawasan bagaimana cara kita menggunakan sintak ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat mendukung konten-konten yang ada di sini. Untuk konten selanjutnya di DOM masih ada, jangan lupa ditunggu selalu, makanya di subscribe ya biar dapat notif kalau ada materi baru di Dias MA channel. Oke, tetap bernafas dan ciao.